Gimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan. Oke, selamat malam teman-teman alumni FEB UI tercinta. Malam ini adalah sesi pertama kita melakukan sobat. Apa itu sobat? Sobat itu adalah santai online bareng teman alumni FEB UI. Kenapa nih kita punya acara sobat ini? Karena memang dengan pandemi COVID ini, kita kan tidak boleh ketemu nih, ada social distancing. Jadinya kami dari pengurus ILUNI membuat acara online. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa sharing informasi, sharing pengetahuan, dan juga menambah pengetahuan kita selama kita WFH. Untuk topik yang pertama adalah work from home. Ini yang sudah terjadi, sudah kita lakukan, sudah hampir sebulan ya, kalau nggak salah. Pertama itu 16 Maret kemarin. Kita akan membahas kenapa ada WFH dan juga berapa lama sih kira-kira ini WFH akan berlangsung. Nah, untuk sesi yang pertama ini atau sobat pertama kita ini, kita sudah hadir 3 pembicara yang sangat kompeten. Yang pertama Mbak Destri Damayanti atau biasa kita sapa dengan Mbak Trin. Kita semua tahu beliau adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Yang kedua adalah Mas Rizal Prasetyo. Mas Rizal Prasetyo ini adalah komisaris utama dari Trimegah Sekuritas dan dia juga pengamat pasar modal sejak tahun 1989. Saya belum lahir maunya, tapi alhamdulillah saya sudah lahir. Dan yang ketiga adalah Bendadi Pramono. Beliau adalah direktur utama dari PT Angkasa Pura Hotel. Ketiga narasumber ini akan membagi informasi dan juga insight kepada kita semua apa yang terjadi dalam sektor yang mereka geluti masing-masing dan kira-kira berapa lama sih bukan WFH-nya itu berlangsung ya, tetapi berapa lama sektor-sektor ini ekonomi kita ini masih bisa bertahan. Oke, jadi sekarang kenapa tadi saya cuma sambil menunggu Mbak Trin sebentar. Tadi kita dari awal tadi saya bilang bahwa topik pertama kita ini adalah mengenai work from home dan kita rencananya akan mengadakan sobat ini setiap minggu, setiap hari Rabu. Kita coba selama sebulan ini gimana responsnya dan nanti juga minggu depan, jadi minggu depan itu ada 2 kali dalam minggu depan. Yang pertama hari Rabu dan hari Sabtu. Nah yang hari Rabu itu, Rabu minggu depan itu kita akan membahas mengenai PSAK 71, 72, 73. Ini buat teman-teman yang kerja di sektor keuangan, apalagi yang di accounting, pasti sekarang lagi mikirin gimana nih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, PSAK 71, 72, 73 itu gimana? Apakah masih tetap di-applied sebagaimana yang awal atau ada penyesuaian? Dan kita minggu depan juga akan mengundang beberapa narasumber yang kompeten, ada yang dari DSAK, ada juga praktisi, ada yang dari accountant. Jadi minggu depan topiknya juga menarik. Sementara untuk hari Sabtunya, topik yang berikutnya adalah lebih tentang apa yang, sebentar, saya nyontek dulu ya. Yang kemarin itu, yang ketiga itu tentang apa ya? Sebentar. Oke. Ternyata Mbak Trin ada sedikit masalah teknikal. Mungkin kita masuk dulu ke Mas Rizal aja ya, Mas ya. Oke, Mas? Oke, nah Mas Rizal, mungkin Mas Rizal kan dari sektor keuangan. Selama pandemi COVID ini, sektor keuangan memang sektor yang terakhir yang terkena dampaknya. Tapi pastinya dampak dari pandemik ini ke sektor keuangan juga cukup besar. Mungkin Mas Rizal bisa menjelaskan dari awal tahun lah ya, terutama dari 2-3 bulan terakhir ini, apa aja sih dampak COVID dan WFH ini khususnya ke sektor keuangan baik di Indonesia maupun juga secara global. Monggo Mas. Oke, suara saya oke nggak Uti kedengarannya? Oke ya? Oke, selamat malam teman-teman alumni dan juga saya dengar ada mahasiswa ya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi yang mau saya katakan memang krisis COVID-19 ini berbeda dengan
apa yang saya lihat terjadi di tahun 99, kemudian juga di tahun 2008. Nanti Trin bisa menjelaskan, selain ada unsur manusiawinya, orang yang kena penyakit, tapi secara ilmu ekonomi perbedaan mendasar antara yang sekarang dengan apa yang terjadi tahun 98 dan 2008 itu adalah krisis ini diawali dengan kejutan, efek kejut di sisi penawaran, bukan di sisi permintaan. Kalau tahun 99 dan 2008 itu efek kejutnya dari sisi permintaan, kalau ini dari sisi penawaran. Kenapa ini penting? Karena di dunia keuangan ini, terutama di Indonesia, kita belum punya contekan nih, kita belum punya kepean apa sih yang akan terjadi kalau efek kejut itu berasal dari sisi penawaran, bukan dari sisi permintaan. Jadi semua orang ini sekarang sedang meraba-raba di sektor keuangan apa yang akan terjadi. Tapi reaksinya itu bisa kita lihat, mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat, rupiah itu melemah dari 13.600, 13.700 sampai 17.000, dan hari ini alhamdulillah sudah menguat lagi ke 15.700. Kalau kita lihat US dollar bond kita itu melemah hampir 28%, kemudian sudah rebound 13%. Rupiah bond kita yieldnya melebar dari 6,8% jadi 8,3%. Dan sekarang sudah kembali sekitar level 7,9%. Indeks kita jatuh 30% dari pertengahan bulan Januari sampai titik terendah itu tanggal 24 Maret, dan dari situ kita sudah rebound lagi sekitar 12%. Memang dari tanggal 24 Maret itu situasi membaik, tapi disebabkan oleh faktor global. Karena determinasi daripada Bank Sentral Amerika yang all out untuk menyelamatkan perekonomian Amerika, dan ada signal menyelamatkan perekonomian dunia dengan berbagai macam monetary stimulus, juga fiscal stimulus. Sementara di Indonesia juga dibantu Ibu Menteri Keuangan, salah satu alumni terbaik kita, sudah mengumumkan adanya fiskal stimulus sebesar 405 triliun rupiah atau hampir 2,5% daripada GDP. Tapi kalau kita lihat memang rebound dari tanggal 24 Maret itu masih di bawah tuh, masih di bawah peak yang kita dapat tanggal pertengahan Januari lah, sekitar 14 Januari. Jadi di sektor keuangan, yes, ada sedikit napas lega, tapi masih di bawah. Saya juga expect mungkin paling tidak 2-3 bulan ke depan perbankan ini akan menjadi konservatif, Uti, karena mereka harus sibuk memikirkan restrukturisasi daripada klien atau hutang atau debitur yang mereka punya sekarang. Jadi saya juga expect perbankan sekalipun mempunyai likuiditas yang sangat banyak, ya, jadi mungkin saya perlu tegaskan kepada teman-teman, ini ada dua macam likuiditas di negara kita. Nomor satu, likuiditas perbankan atau antar bank, itu menurut saya nggak ada masalah. Bank Indonesia, Trin, punya kemampuan untuk menginjeksi likuiditas tanpa limit kepada perbankan kita, sehingga likuiditas di perbankan itu sangat berlimpah. Yang menjadi masalah itu adalah likuiditas di real sector. Itu adalah apakah perbankannya mau meminjamkan uang atau tidak. Dan mungkin kawan-kawan semua di sini harus paham, biasanya kalau terjadi shock besar seperti ini, perbankan itu akan menjadi super konservatif. Ya, mereka akan menahan keinginan mereka untuk meminjamkan uang. Jadi kalau teman-teman ada yang punya usaha di sini, kalau orang Jawa bilang dieman-eman lah, dijaga-jaga likuiditasnya, ya, jaga likuiditas sebaik mungkin. Mungkin itu dulu, Uti. Nanti mungkin kita bisa sambung ke
Q&A, saya kembalikan dulu ke Uti. Terima kasih Uti. Oke, makasih Mas Ijal. Jadi memang sektor keuangan itu yang paling terakhir, tapi nanti akan paling besar dampaknya. Dan sekarang Mbak Desri, Mbak Trin sudah hadir. Terima kasih Mbak Trin. Nah, bisa kabur sedikit ya Mbak ya. Mungkin Mbak Trin sebagai Ketua ILUNI bisa ngasih sedikit background. Tadi saya udah ngasih sih, tapi mungkin Mbak Trin bisa lebih ngejelasin kenapa kita bikin acara Sobat ini. Dan mungkin nanti langsung di ini aja Mbak, langsung dijelasin juga dengan COVID-19 ini usaha apa yang atau policy apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berapa lama sih ekonomi kita ini bisa bertahan dengan COVID-19 ini. Silakan Mbak. Oke, Uti, makasih. Hai Jal, terus hai teman-teman semuanya, alumni, para alumni, Beng, alumni FEB UI. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Mungkin tadi Ijal udah cerita ya sedikit ya, tapi mungkin agak berat. Tapi intinya begini, waktu itu sebelum acara ini kita lagi ngobrol-ngobrol lah ya, kan biasa kan karena work from home ada aja ide-ide gitu. Terus kita pikir gimana caranya ya kita menyapa teman-teman sekalian. Yang biasanya kan kita rutin ketemu, mau sepedaan kayak mau goes, mau running, apa segala macam gitu kan. Terus kita kan ada breakfast forum, itu juga akhirnya nggak kejadian. Nah akhirnya gimana caranya ya? Oh coba deh kita ngadain obrolan santai yuk, sambil lewat webinar gini ya, lewat Zoom kayak apa segala macam. Sambil pertama nambah ilmu, kedua juga paling nggak bisa bertukar pikiran gitu. Nah akhirnya prosesnya cepat banget tuh, seminggu kita belum punya tadinya nih web kayak begini dengan lengkap ada ILUNI, FEBU segala macam, akhirnya cepet-cepet dibuat teman-teman dan alhamdulillah ini adalah tayangan pertama Uti, jadi ini kita lagi sambil nyoba nih hari ini bisa smooth atau tidak. Jujur aja nih aku pindah dari satu laptop ke laptop lain karena sebenarnya lagi meeting juga tuh, lagi meeting KSSK tuh, Komite Sukses. Tapi aku pikir ini sangat penting sekali karena saya pengen menyapa teman-teman semua, para alumni FEB UI, dimanapun kalian berada, kita bisa dekat dengan kemajuan teknologi seperti ini. Nah, jadi mungkin gini Uti, saya juga mau ngasih tahu sedikit. Jadi teman-teman, memang untuk topik yang pertama ini, temanya itu adalah memang terkait dengan work from home ini, work from home. Kenapa saat ada work from home, kemudian how long? Tadi mungkin Ijal udah terangin juga. Nah, habis itu kita gabung-gabung tuh, tema-temanya tuh macam-macam ya, mungkin ini sekedar ini juga ya, teaser buat teman-teman sekalian, karena kita akan rutin minggu depan tuh seminggu 2 kali mendatangi teman-teman. Tiap hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau hari Rabu ya mungkin agak-agak berat dikit gitu ya. Hari Sabtu dia lebih yang santai-santai, jadi tergantung nanti kalau teman-teman ada permintaan apa, topik apa yang menarik, kirim aja ke admin kita. Nanti kita akan pertimbangkan karena ini sebagai gambaran nih teman-teman. Untuk hari Rabu depan itu kita mau ngomongin ini PSAK 71, 72, 73. Ini sekarang menjadi meter sekali gitu loh. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, keuangan seperti ini, perbankan juga seperti ini, masih ada PSAK 7173. Nah, itu kita akan benar-benar mengundang ahlinya nih, pakar kita yang di Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kemudian hari Sabtunya teman-teman sekalian, kita akan lebih santai. Itu kita ambil temanya apa? Fit and mental, jadi well-being. Selama work from home ini kan ada orang yang depresi gitu kan, nggak nyaman gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Nah, itu nanti kita bahas di hari Sabtu. Terus abis itu ada lagi nih teman kita yang anak-anak milenial kan banyak nih, ada Adi Zing. Dia akan ngomong mengenai milenial dan fintech. Dan alhamdulillah teman-teman, ini Investri, itu teman kita juga, si Adrian, dia baru dapat injeksi dari investor asing. Bayangin lagi kondisi kayak gini masih dapat injeksi. Confidence terhadap Indonesia masih ada gitu kan. Kemudian abis itu, nah ini lucu lagi nih teman-teman. Hari Sabtu depan ya, tanggal 2 Mei, itu kita akan bicara apa? Sharing session, pengalaman kalian selama work from home. Bayangin kita kan udah 3 minggu lebih ya. Jadi ini udah 4 minggu malah.
Jadi Uti yang nggak pernah mikir apa jago ahli bikin kopi, tiba-tiba dia ahli bikin kopi. Temenku tiba-tiba dia jadi terus disebar-sebar apa dia. Jadi bisnis gitu loh. Dia tawar-tawarin dan oke juga gitu. Terus banyak lah. Terus juga pengalaman apa? Tuh kayak Ijal pakai topi, so rambutnya gondrong. Dia nggak berani, nggak berani. Nggak biasa gunting. Hari gini kan karena ada distance itu kan, keep distancing. Jadi lucu aja deh. Nanti itu ada pengalaman-pengalaman yang lucu selama work from home. Nah terakhir yang di sesi ke-6, jadi kita baru coba 6 sesi ini, itu ada namanya restrukturisasi aset. Karena kan kita tahu sekarang, tadi Ijal udah ngomong, Putih juga bilang, ini masalah COVID, kesehatan, dia berlanjut dalam, akhirnya jadi masalah ekonomi, dan dia berlanjut lagi dalam, akhirnya menjadi masalah sektor keuangan. Nah, sekarang kita tahu bagaimana OJK segala macam itu mengeluarkan kebijakan restrukturisasi loan ataupun aset. Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi intinya kita mau santai, tapi juga kita ingin menambah knowledge ke teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita juga yang memang ada yang di bank, ada yang di regulator, ada yang di bisnis. Kayak nanti si Iben juga akan cerita gimana tuh dia dari jauh sebagai CEO bisa membuat perusahaannya dia juga jalan terus gitu. Bagaimana komunikasi dengan staffnya dan seterusnya. Ti, mungkin aku ngomong gitu aja ya Ti ya. Tapi intinya kan kalau ekonomi nanti udah Iben, tapi intinya kan tadi aku jawab why. Why-nya kan udah jelas. Karena kita harus disiplin, karena kita berhadapan dengan COVID-19, kita nggak mau kegagalan seperti yang mungkin underestimate beberapa negara selama ini, tapi akhirnya kan menjadi masalah besar sekali. Kita Indonesia nggak mau seperti itu, makanya terus terang dari kami regulator juga sangat menyambut baik adanya upaya untuk keep distancing seperti ini. PSBB. Nah, ya. Terus yang itu why-nya kan. Terus how long-nya. Nah, ini teman-teman tentu saja jujur saya juga kebetulan lagi ngobrol ini nih dengan KSSK, kita lagi ngupdate dan ternyata memang kita melihat semua sebelum vaksin COVID ini ada gitu ya, itu akan tetap menjadi satu risiko yang besar, sehingga tentunya keberhati-hatian itu masih akan terus ada, dan artinya ekonomi juga memang belum akan kembali pulih lagi, dan sekali lagi ada kemungkinan juga kita akan bisa stay home lebih lama lagi. Tapi untuk itu kita jangan frustasi, kita enjoy, kita coba cari kesibukan lain gitu ya. Tapi juga kita sambil berdoa, kita jaga kondisi kesehatan. Jadi pesan saya cuma stay healthy, stay safe, dan selalu berdoa untuk untuk menjadi lebih baik. Karena saya percaya sekali di balik musibah seperti ini, ujian seperti ini pasti akan ada hikmahnya. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi terima sudah bergabung. Jangan lupa kita akan ada selalu Rabu, Sabtu jam 8 sampai jam 9. Jadi keep stay tune di di kita ini ya, web kita. Sobat. Ya, di sobat apa namanya sih? Sobat santai online ngobrol bareng teman. Siap. Itu benar nggak sih? Kebanyakan ya? Teman-teman itu benar. Oke. Oke, makasih Mbak. Ya. Sampai nanti aku rapat lagi ya Oke, makasih Mbak Trin. Di laptop sebelah. Thank you. Oke. Kasih. Thank you, Jal. Oke. Tadi Mbak Trin udah bilang kalau kita memang COVID ini sampai vaksinnya ditemukan, memang ada kemungkinan peak-nya itu akan berulang kali. Jadi memang kita perlu jaga stamina kita juga. Nah sekarang yang panelis ketiga, Beng, manggil Mas juga enggak karena kita seangkatan ya Beng ya, kita akan 2007 kan ya. Iya, Bu. Harap 2007. Oke Beng, dari praktisi dari sektor real, terutama dari pariwisata, itu bisa menceritakan apa yang terjadi di sektornya setelah adanya pandemi ini, dan sekalian juga nanti nerangin berapa lama kira-kira kondisi ini, maksudnya perusahaan atau sektor yang sektor pariwisata ini bisa bertahan kalau kondisi tetap seperti ini. Oke Beng, silakan. Oke Uti, thank you. Selamat malam Uti, Om Ijal, tadi juga Mbak Trin, terima kasih semuanya. Juga sobat-sobat alumni FEUI
yang sudah gabung di acara Sobat yang pertama ini. Selamat malam sekali lagi. Saya juga menyapa, kalau saya lihat di chat ini ada Mbak Pamela. Mbak Pamela ini Ketua Iluni MIPA UI. Jadi terima kasih, ini ada tamu-tamu dari Ketua-Ketua Iluni, selamat bergabung. Terima kasih juga buat supportnya. Oke. Saya dari sisi praktisi di industri ini dengan COVID ini, mungkin saya share screen aja ya. Saya share screen, saya bikin sedikit notes buat malam ini sih ya. Oke, udah kelihatan ya? Udah, tinggal digedein. Oke. Jadi ya untuk mulai ini bagaimana sekarang dampaknya COVID-19 ini ke hospitality industry, karena saya memang sejak lulus kuliah banyak berkarir di hospitality, dari airlines, kemudian catering, kemudian juga facility service, dan sekarang di hotel. Nah, kalau kita lihat di dampak dari COVID ini, commercial flights itu turun 27,7% di bulan Maret ya, year on year. Tetapi 27% ini sebetulnya agak mislead, karena kalau kita lihat ini grafik yang biru itu adalah yang 2020, yang hijau ini yang 2019. Okay. Kalau kita lihat di minggu ketiga itu dropnya jauh banget, sampai dropnya sekitar 63%. Tadi ini agak sedikit kebalikan, kalau tadi Om Ijal bilang tanggal 24 Maret itu justru bursa efek justru agak rebound sedikit. Kalau di industri hospitality justru sekitar minggu ketiga, kalau di Indonesia sendiri pas tanggal 25 Maret, kebetulan memang hari libur, itu dropnya makin dalam. Ya, sekarang kita tinggal less than 10% dari normal bisnis kita. Itu dari sisi commercial flights yang ada. Nah, ini di internasional 27% dan relevan juga kalau kita lihat di beberapa media elektronik, Garuda itu sudah mengurangi penerbangannya sampai 40%. Dan kalau menurut saya sekarang sih mungkin lebih lagi ya. Kemarin saya juga baca AirAsia, Tony Fernandes sudah announce bahwa 96% dari fleetnya itu on ground. Jadi nggak terbang, hanya 4%, sementara tetap harus bayar lease, tetap harus bayar tenaga kerja dan sebagainya. Kalau kita lihat dari airport, sisi airport, khususnya di Indonesia Tengah dan Timur, di Angkasa Pura I, itu aircraft movement year on year quarter 1 2020 itu turun 29% dibandingkan 2019. Sementara passengers-nya lebih dalam, 43%, dan kargo lebih dalam lagi, 56%. Kargo juga banyak ya? Iya, jadi pergerakan ini ternyata dampaknya memang lebih parah ya, karena tidak hanya passengers, tapi kargo juga berhenti. Ini relevan tadi sama yang Om Ijal bilang tadi, bahwa ini memang efek kejutnya dari supply side. Supply side-nya itu sama sekali ngedrop sekarang. Kemudian dari hotel, data PHRI mengatakan 1.542 hotel tutup dalam waktu 2 bulan. Kalau kita lihat data terakhir dari PHRI, bahkan per tanggal 13 April itu udah ada 1.642 hotel yang stop beroperasi. Dari anggota PHRI itu sekitar 9.639 yang tercatat ya. Jadi bisa dibayangkan memang impact-nya yang begitu dalam, dan ini COVID ini parah banget. Beda di hospitality industry, memang kita sudah beberapa kali juga mengalami krisis ya. Pernah SARS itu tahun 2003. Nah, kalau SARS ini lebih impact-nya cuman ke hospitality yang marketnya internasional aja, yang dari China, dari apa. Kalau sekarang COVID ini internasionalnya nggak ada, domestiknya juga nggak ada domestic market. Kalau dulu dari SARS, international market kita shift ke domestic market. Sekarang baik internasional maupun domestik marketnya habis, karena semua social distancing atau PSBB atau di rumah aja gitu semuanya. Begitu juga waktu Bali Bom 2 kali ya, 2002, 2005, itu hanya region Bali aja yang kena. Kalau sekarang ini kan bisa dibilang semua, bukan hanya nasional, malahan global. Ya, kalau kita lihat tadi pagi juga kita ngobrol dengan Om Ijal, itu kita di sharing dari IMF, ya, sekarang ini
Gita Gopinath itu si chief ekonomisnya bilang sekarang itu bukan hanya mungkin Great Depression yang paling, yang sekarang dia bilangnya sekarang Great Lockdown gitu ya, semuanya lockdown. Nah itu dari sisi penurunan dari supply side-nya, dan demand-nya juga buat hospitality industry nggak ada tamu ya. Nah kemudian ke depan gimana? Ke depan buat kita di pelaku usaha, kita udah nggak mikir profit and loss, karena revenue is already, we cannot manage revenue. Sekarang kita tinggal berpikir bagaimana cash flow. Priority kita cash flow, bagaimana cash flow kita bisa bertahan sepanjang mungkin, istilahnya kita lagi nyelam nih, kita tahan napas sampai sepanjang mungkin supaya kita bisa survive. We don't know when this will be ended, berapa lama, yang penting kita bagaimana bertahan selama mungkin. Ya pertama, semua cara kita coba lakukan untuk manage outflow kita, termasuk financial relief. Nah ini financial relief ini kita pasti bicara dengan financial institution, dengan bankers, untuk membicarakan bagaimana kita bisa dapat penundaan atau dapat restructure atau apapun yang mungkin bisa menunda cash flow kita. Begitu juga kita teman-teman yang di restoran itu kita udah bicara dengan landlord, ya landlord ataupun pengelola mall. Barangkali mungkin ada penundaan pembayaran sewa atau service charge dan lain sebagainya. Semuanya intinya adalah untuk menekan cash flow, cash outflow khususnya seminimal mungkin, karena revenue sudah pasti bisa dibilang nggak ada. Gitu ya. Kita lakukan operational efficiency di berbagai bidang. Hotel yang tadi sekitar 1.600-an udah tutup, tapi kalau kami karena kita hotel di bandara, kita masih support airportnya, jadi kita masih buka. Tetapi wing tertentu udah kita tutup. Kita udah mengurangi biaya utilitas juga, gitu ya, listriknya, airnya. Wing-wing tertentu kita tutup. Breakfast udah nggak ada buffet lagi, cuman à la carte dan sebagainya. Pokoknya kita coba semaksimal mungkin untuk menekan biaya supaya kita bisa bertahan sepanjang mungkin. Nah, kalau kita lihat dari data IATA, International Air Transport Association, ini baru dipublish juga, rata-rata airlines itu punya daya tahan cash flow-nya hanya 2 bulan. Mediannya 2 bulan. Kalau kita lihat memang yang di Middle East, di sini ya, yang di Middle East ini masih bagus. Memang mereka cash flow-nya atau cadangannya cukup kuat. Tetapi kalau kita lihat yang di Asia Pacific, ini bahkan slightly lower than 2 bulan. Ya. Dan ini juga para pengusaha di Apindo, di PHRI semua udah bilang bahwa rata-rata hanya bisa bertahan sampai dengan Juni. Ya, setelah itu belum tahu lagi kira-kira seperti apa. Bahkan mungkin THR juga mungkin dicicil atau mungkin dicarikan pembayaran yang separuh dan sebagainya. Ini yang coba dipikirkan oleh kita sebagai pelaku usaha. Intinya adalah untuk bertahan, kita coba manage outflow kita, dan kita coba sepanjang mungkin bertahan. Semua investasi sudah kita stop, semua pengeluaran yang nggak perlu udah kita stop, bahkan sampai juga ke karyawan kita juga bicarakan sekarang kalau hotel-hotel yang tutup itu sudah rata-rata sudah unpaid leave, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kita yang bisa kita lakukan? Kita sebagai leaders dari suatu institusi atau korporasi, apa yang bisa kita lakukan? Paling nggak kalau di sini saya catat paling nggak ada 3 gitu yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimanapun juga kita harus dapat trust dulu gitu. Harus dapat trust dari stakeholder yang ada di sekeliling kita. Gimana caranya? Yang pertama kita harus punya clear plan dulu. Clear plan bagaimana kita ke depan mau ngapain supaya bisa keluar dari krisis ini. Ya, plannya adalah tadi ya coba bertahan, coba survive. Karena itu kita punya rencana yang jelas dengan efisiensi dan beberapa rules yang kita buat di dalam korporasi kita. Untuk itu kita bikin clear and transparent communication ke stakeholder, khususnya tadi ke financial institution, ke landlord atau malls, kemudian kepada karyawan juga. Jadi kita terus terang kondisinya seperti ini, kemampuan kita seperti ini, plan kita seperti ini, sehingga ini yang kita harapkan bisa memperpanjang daya tahan kita dengan stamina kita untuk bisa bertahan sampai dengan sekian bulan ke depan. Yaitu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, dengan situasi work from home, untuk teman-teman kita khususnya yang di back office, yang di keuangan dan sebagainya, kita tetap harus pertahankan semangat kerja dari employee kita. Mereka
jangan berasa libur, nggak kerja gitu ya, WFH terus libur, nggak begitu. Tapi bahwa ini kita tetap bekerja seperti biasa. Karena itu produktivitas ini perlu dilakukan, kita sebagai leaders harus maintain dan kita coba seperti ngantor seperti biasa aja, be office-like. Jadi setiap hari saya punya agenda meeting. Kayak hari Senin 8.30 pasti kita punya weekly call untuk meeting. Tetap seperti ritmenya seperti biasa, ya kita bangun pagi tetap jam 8.30 dengan sudah pakaian business attire, bisnis pakaian kerja lah, pakai kemeja, kita langsung online untuk membahas dengan teman-teman. Begitu juga hari Selasa, Rabu, semua kita punya agenda, jadi ini kita tetap seperti ngantor seperti biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri kalau COVID ini sudah selesai, kemudian menjadi seperti apa. Ya, karena kecenderungannya tentu nanti akan berubah setelah terjadinya COVID ini selesai. Ya, kalau sekarang kita lihat, sekarang semua orang cuci tangan, semua orang pakai masker, semua orang pakai hand sanitizer. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang normal di industri food manufacturing atau di industri farmasi, udah seperti itu standarnya. Tapi nggak tertutup kemungkinan setelah COVID nanti ini menjadi satu standar baru. Semua restoran ada hand sanitizer-nya. Gitu. Ini mungkin akan mempengaruhi ke depannya kita perilakunya seperti apa. Karena itu kita coba untuk mempertahankan produktivitas dari pegawai, kita manfaatkan momen-momen ini selain dari working from home seperti biasa, kita bikin online training. Online training untuk mungkin memperkuat operasional kita, merefresh dan sebagainya, dan juga kita manfaatkan juga kalau di tempat saya kita bikin malah continuous improvement project. Jadi masing-masing kepala departemen itu punya satu proyek yang akan dilakukan paling tidak sampai dengan bulan April ini sampai 29 Mei yang sudah di-announce BNPB sebagai social distancing, kita harus punya satu proyek yang bisa kita lakukan sebagai improvement. Mungkin itu berupa otomasi atau apapun juga yang nantinya pada akhirnya adalah mempersiapkan setelah COVID ini selesai, kita harapkan kita bisa rebound dengan lebih cepat, kita bisa rebound dengan lebih ready. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sekaligus tadi juga saya lihat di Q&A ada Mas Helmi 83, Helmi Hananto yang tanya, ini mulainya dari mana? Mungkin nanti Om Ijal bisa jelasin lebih jauh, tapi yang pasti sektor turisme atau hospitality ini mungkin yang pertama kali terdampak gitu ya. Dan tadi daya tahannya sebetulnya nggak terlalu jauh, sekitar 3 bulanan, tetapi ini berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dan kita semua sedang berpikir gimana caranya kita bisa bertahan selama mungkin. Mungkin itu dulu Uti, selanjutnya saya kembalikan ke Uti, nanti mungkin kita lanjut di Q&A. Oke, terima kasih Bang. Jadi memang sektor pariwisata itu yang pertama kali berdampak dan ternyata 2-3 bulan ke depan lah ya, dan seperti tadi offline kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bang, kayaknya ini analoginya itu seperti kita kalau lagi harus berenang, tapi berenangnya itu kita di dalam air nyelam gitu, dan makin lama nyelamnya itu makin dalam, dan gimana caranya supaya kita bisa nahan napas kita sampai di ujung satunya gitu ya Bang ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin ada sedikit jeda iklan yang akan sebentar akan ditayangkan, yaitu apakah iklannya sudah siap? Siap. Ya, oke. Mari kita nikmati dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Silakan. Oke, ini adalah dari Wakafia, salah satu program yang dilakukan oleh alumni FEBUI.
Oke, jadi tadi jedanya adalah iklan layanan masyarakat. Mari kita membantu saudara-saudara kita, terutama frontliner yang kita dapat kemewahan untuk stay di rumah jauh dari COVID-nya, tetapi beberapa saudara kita sebagai frontliner bertugas untuk menangani pasien-pasien yang terkena dan mereka mempunyai risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang berkesempatan untuk memberikan sumbangan, bisa melalui Wakafia. Dan sedikit ada voting, ya, ada polling, ya, coba bisa diklik. Pollingnya ada 2. Yang pertama, gimana penilaian tentang acara Sobat ini, dan kalau misalnya nanti yang kedua mau ikutan lagi atau tidak. Sementara sampai detik ini bergerak terus, dan alhamdulillah pertanyaan pertama, penilaian terhadap acara Sobat Alumni FEB keren banget. Wah, terima kasih. Dan kalau nanti ada yang kedua tentang PSAK 7171717273, mau ikutan lagi apa enggak? 70% bilang mau. Oke, masih ditunggu pollingnya ya sampai acara ini selesai. Nah, seperti janji kita tadi, kita akan mulai ke Q&A. Yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Helmi Hananto. Untuk Om Ijal alias Mas Rizal Prasetyo. Semua bisnis pasti terpukul, pariwisata terlihat duluan, urutan efek domino ke industri mulai dari mana dan mana aja yang belakangan. Nah, silakan Om Ijal. Oke, Om Helmi, apa kabar? Selamat malam, moga-moga terus dalam keadaan sehat. Jadi yang Ibeng cerita itu tadi benar. Jadi pada dasarnya karena krisis COVID ini asal muasalnya adalah kekhawatiran orang untuk berpergian. Ya, jadi kekhawatiran orang untuk berpergian. Sehingga yang terkena itu pertama kali adalah industri transportasi yang mengangkut manusia, kemudian industri pariwisata karena orang tidak mau melakukan perjalanan yang jauh. Di industri pariwisata itu ada hotel, ada restoran, ya, juga industri entertainment, ya, industri hiburan. Jadi bioskop itu segala macam akan terkena. Dampak kedua, turunan kedua daripada COVID-19 ini adalah karena industri-industri tadi itu dipaksa untuk melemah, ya, dipaksa untuk melemah, maka supporting industrinya yang ada di situ juga melemah. Jadi ini terutama itu adalah UMKM yang mensuplai sabun kepada hotel, ya, atau petani-petani sayuran yang biasa mensuplai bahan baku kepada restoran, oke? Dan di negara kita ini kan sektor transportasi itu tidak saja dilakukan oleh perusahaan besar kan, tapi dengan adanya demokratisasi daripada industri transportasi itu, maka pengemudi-pengemudi ojek online itu juga terkena, ya. Nah, ini mau saya katakan perbedaan dari krisis tahun 99 dan 2008 itu adalah krisisnya tidak dimulai dari perbankan, ya. Tahun 98 dan to some certain extent 2008 itu krisisnya memang dimulai dari perbankan. Tapi di 2020 ini krisisnya dimulai dari real sector, ya. Akibatnya karena perbankan kita ini dalam 20 tahun terakhir ini sudah berevolusi menjadi institusi yang menjaga prudensi, bahkan terlalu prudent, ya, menjaga kapitalnya, likuiditasnya. Begitu ada krisis semacam ini, maka perbankan kita menjadi super konservatif. Nah, begitu perbankan kita ini menjadi super konservatif, sudah ini dampaknya menjadi ke mana-mana. Ya, karena apa? Karena begitu bank ini bukan menghentikan aja, begitu bank ini lambat untuk
menyalurkan kredit, dan kredit itu bisa kita gambarkan atau kita andaikan sebagai darah di tubuh kita. Jadi kalau jantungnya badan kita ini mompanya sedikit lambat aja, maka darah yang mengalir ke tubuh kita juga akan lambat. Yang terjadi adalah seperti itu. Akibat perbankannya takut, maka dia tidak mau menyalurkan kredit baru dengan pertumbuhan seperti sebelum adanya COVID. Ya, ini dampaknya menjadi melebar ke semua perekonomian. Begitu kira-kira Uti. Moga-moga Om Helmi mendapat jawabannya. Uti masih mute, Uti. Uti masih mute. Oke. Gimana, Bang? Ada yang mau ditambahkan? Sama sih kalau yang tadi yang untuk Mas Helmi saya kira udah dijawab. Cuman ini memang ada beberapa pertanyaan lanjutan yang mungkin saya kembalikan ke host dulu. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah dari Mas Andika Suryadharma. Saya panggil Mas aja ya biar aman. Ternyata saya panggil dia ternyata lebih senior dari saya kayaknya semua. Ngakunya muda. Pertanyaannya, permisi, menurut pandangan kakak-kakak dengan adanya restrukturisasi kredit di era pandemik ini, sejauh mana ya mekanisme untuk mengatasi kemungkinan moral hazard dari debitur? Kayaknya kalau misalnya Mbak Trin masih ada, kita bisa juga nanya nih, apa yang kira-kira dilakukan oleh regulator untuk mengatasi kemungkinan moral hazard dari restrukturisasi ini. Mungkin sebelum Mbak Trinnya hadir, mungkin dari Mas Ijal bisa menjawab? Oke, saya coba jawab ya. Tapi jawaban saya ini sebatas kepada apa yang saya pikir harus dilakukan daripada apa yang akan regulator nantinya benar-benar melakukan. Jadi memang kalau kita lihat negara-negara lain di Indonesia, fiskal stimulus itu selalu ada tiga komponen. Komponen pertama itu adalah mencegah penyebaran virus. Jadi untuk membangun fasilitas kesehatan, bikin rapid test, membangun rumah sakit baru jika diperlukan, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah social safety net, ya, karena dimensi daripada krisis COVID-19 ini berakibat banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga perlu diberikan semacam bantuan untuk mereka melanjutkan hidup. Dan yang ketiga itu adalah komponen menjamin kelangsungan ekonomi, dan juga yang lebih penting lagi adalah menjamin adanya pemulihan ekonomi. Jadi ada dua komponen nih, yang di ketiga ini ada dua komponen, menjamin kelangsungan ekonomi dan menjamin pemulihan ekonomi. Ya, jadi kalau tadi yang restrukturisasi itu adalah bagian ketiga, menjamin kelangsungan daripada ekonomi. Tentunya restrukturisasi ini kalau yang dicanangkan pemerintah itu adalah untuk UMKM yang di bawah 10 miliar, itu sudah jelas bahwa akan ada penangguhan pembayaran, bahkan mungkin bukan penangguhan ya, mungkin sudah dihilangkan biaya bunganya, tapi debiturnya masih berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman, ya. Nah, restrukturisasinya sendiri itu kalau di atas 10 miliar memang harus bergantung kepada banknya masing-masing. Tentunya ada prinsip prudensi di sini. Jadi untuk mencegah moral hazard itu tidak semua loan bisa di restructure, ya. Jadi memang harus melihat memang ada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok bunga dan bunga, dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman saat ini, tetapi kalau nanti krisis ini sudah selesai, apakah dia akan kembali menjadi normal. Jadi moral hazard itu selalu ada, tetapi bisa diminimize ya dengan cara membuat peraturan tertentu yang berusaha meminimalkan, kalau istilah kita itu free rider sama garong-garong yang berusaha memanfaatkan kesempatan ini.
Yang saya tahu memang pemerintah sekarang akan segera mengumumkan yang di bawah 10 miliar, kemudian akan disusul apa yang akan dilakukan untuk di atas 10 miliar. Itu yang saya tahu, Uti. Uti masih mute itu. Oke, lupa. Oke, Mbak Trin masih belum bergabung, jadi kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Bang Syahnan Purba. Pertanyaannya, pengangkutan logistik sekarang berkurang frekuensi penerbangan dan lain-lain karena mungkin menggunakan alokasi dari penerbangan komersial mengangkut penumpang. Bagaimana kalau usul ke maskapai kalau diperbanyak penerbangan logistik atau kargo? Mungkin Bang yang bisa menjawab setelah berkecimpung di penerbangan sekian lama. Silakan, Bang. Oke, Uti. Ti, ini kan kita sampai jam 9 ya. Boleh nggak saya ada beberapa pertanyaan juga di bawah yang mungkin saya bisa sekalian rangkum kalau boleh. Oke. Ya. Jadi yang ini untuk Om Nanan nih mengenai penerbangan kargo. Prinsipnya sih airlines kayaknya sih sekarang ready aja gitu ya. Kalau mau ada kebutuhan untuk kargo, prinsipnya mereka ready. Masalahnya nggak ada demand-nya, nggak ada yang mau mengirimkan barangnya. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan pengiriman barang, charter atau apapun, itu airline saya kira ready. Mereka punya kapasitas yang cukup dan siap untuk melakukan itu. Kemudian mungkin saya agak lompat di bawah ini saya lihat tadi ada Mbak Avanti Fontana ya. Mbak Avanti Fontana di sini, kalau di sini tanya apa terobosannya untuk sektor industri pariwisata. Ya tadi kembali, jadi kalau kita lihat nanti sekarang ini pasti kita nggak punya apa-apa, nggak banyak yang bisa kita lakukan pilihan selama masa pandemi ini masih berlangsung. Tapi yang kita mesti lihat adalah mungkin post krisisnya gitu ya. Nah itu ada yang disebut sebagai revenge traveling gitu. Jadi orang udah kelamaan di lockdown, balas dendam. Pasti mau cepet-cepet juga nanti kalau udah boleh, udah aman, mungkin mencari alternatif untuk refreshing lah. Tentunya ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Pertama, bagaimana keamanan dari negara tersebut, kemudian di daerah tujuan apakah sudah oke, ya, dan kemungkinan besar ini orang akan beralih, nggak akan jauh-jauh perginya. Jadi lebih banyak staycation dulu kali gitu ya. Jadi ke hotel di kota cuman untuk merefresh lah. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian sekarang ini kan juga lebih banyak berkembang order online tadi ya, kayak GoFood atau apapun yang by online produksi F&B, semua mengalihkan ke order online. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan dan sudah dilakukan actually oleh beberapa teman-teman. Kemudian di bawah ada Mas Iksan Mokhtar yang tanya THR berapa persen gitu. Nah sebenarnya kalau THR sih sebetulnya itu adalah kewajiban ya, by undang-undang adalah kewajiban. Jadi apa yang dilakukan dan disepakatin teman-teman ini mungkin THR ini dicicil, kalau memang nggak kuat ya mungkin dibayar, kuatnya separuh ya bayar 50%, tapi sifatnya manajemen atau company berarti memang punya hutang kepada si karyawan, karena pada dasarnya ini adalah uang karyawan dan kita secara accounting juga sebenarnya kan kita sudah accrue dari tahun lalu, harusnya kita punya cukup funds yang ready untuk THR, tapi kalau memang tidak ada ya sifatnya jadi dicicil, bukan di wave sekian persen. Kalau menurut saya sih secara moral kita mencicil. Kemudian ada pertanyaan juga dari Om Wayan gitu, kira-kira ada sektor apa nggak ya yang justru melonjak dengan pandemi ini? Ada pasti gitu ya. Pertama di sektor farmasi atau sektor yang berkaitan dengan kesehatan lah ya. Sekarang semua orang cari sanitizer. Sekarang kebutuhan untuk vitamin C itu meningkat begitu cepatnya. Atau bahkan Zoom ini juga sekarang lagi booming banget gitu ya. Jadi memang di tengah dari downturn ini untuk some sectors, ada juga sektor-sektor lain yang bisa mendapatkan paling tidak lonjakan sesaat. Tapi kalau untuk kesadaran kesehatan tadi seperti saya sampaikan, mungkin saya rasa ini akan menjadi satu tren baru gitu ya, menjadi satu standar baru. Itu beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa rangkum. Silakan saya kembalikan ke Uti dulu. Oke, terima kasih Bang jawabannya.
Terus ada, sambil nunggu Mbak Trin kalau bisa masuk lagi, ada pertanyaan dari Anggi. Kata orang di setiap krisis ada opportunity. Nah, opportunity apa yang sekarang muncul? Tapi itu tidak termasuk seller nakal yang menjual masker dan APD secara overpriced. Mas Ijal mungkin, kalau di sektor keuangan ada opportunity apa, atau dalam bisnis ada opportunity apa yang keluar dari krisis saat ini? Kalau di profesi saya itu yang sekarang lagi on demand itu adalah lawyer yang jago masalah restrukturisasi hutang, sama financial advisor yang bisa mendampingi debitur untuk bicara dengan kreditur. Ya, karena memang demand untuk melakukan restrukturisasi ini akan besar dan nanti akan kita bahas di sobat nomor 6 ya, Uti ya. Oke. Tapi kalau di luar sektor keuangan tadi Ibeng sudah sebutkan, misalnya permintaan akan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kesehatan itu akan naik, oke. Ini juga tadi ada pertanyaan dari Om Rudi Hotman ya. Salah satu sektor yang actually doing very well itu adalah sektor telekomunikasi, karena dengan terjadinya orang bekerja work from home ini, permintaan untuk data itu naik significantly ya. Juga apa namanya, di sektor telekomunikasi ini yang saya lihat ada pick up juga di voice, malah bukan cuman di apa namanya, bukan cuman di data. Mungkin orang kesel melakukan apa namanya, telepon lewat WhatsApp terganggu, dia juga melakukan voice. Jadi memang benar nih Om Rudi, sektor telekomunikasi ini mendapatkan windfall daripada berlangsungnya COVID-19 ini. Itu aja sih yang ada di pikiran saya sementara ini. Beng, Silakan Uti. ada tambahan, Beng? Cukup sih. Cukup ya. Ya mungkin, tapi justru saya mau lihat ini, saya mau tanya juga ke Om Ijal tuh. Ada pertanyaannya Om Irwan Afif tuh menarik tuh. Bagaimana kira-kira kurs 6 bulan ke depan? Terus ini kelihatannya Om Ijal cocok nih. Soalnya Om Ijal jam 9 ada konvol lagi. Jadi dia kita masih semua dengerin nih Om. lah, gitu ya. Kita masih ada 4 menit lagi. Jadi begini, oke, rupiah itu menurut saya unik. Kenapa rupiah itu unik? Karena negara kita seperti teman-teman mengetahui itu kan mempunyai defisit transaksi berjalan. Ya, defisit transaksi berjalan itu kasarnya adalah gambaran seberapa besar supply dolar yang kita punya di negara ini dan seberapa besar demand akan dolar di negara ini. Ya. Jadi kalau data terakhir itu, negara kita ini setiap tahunnya rata-rata kekurangan dolar itu sebesar 20-25 miliar dolar. Ya. Nah, dari mana asal supply mengurangi apa namanya kekurangan US dollar tadi? US dollar sebesar 20-25 miliar dolar itu ditambal dengan yang namanya foreign direct investment dan juga portfolio flow. Nah, nature daripada foreign direct investment ini relatif stabil ya. Jadi setiap tahun tuh running sekitar 10-15 miliar dolar. Yang susah itu adalah menebak yang namanya portfolio flow karena dia itu sangat volatile ya. Nah, ya seperti kita lihat di bulan Maret, kenapa rupiah kita dari 13.600 menjadi 17.200 at one point itu simply karena portfolio investor itu menarik uangnya keluar dari Indonesia, sehingga dalam waktu yang sangat singkat permintaan dolar itu jauh melebihi supply dolar yang bisa atau yang ada di market, sehingga Bank Indonesia saat itu harus membantu dengan menggunakan cadangan devisa. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih prediksi nilai rupiah ke depan, kalau tidak ada apa namanya efek kejut lagi dari investor asing keluar dari Indonesia, saya sih melihat nilai rupiah itu cenderung di level antara 15.000 sampai 15.500 ya. Tapi kalau masih ada investor luar yang mau keluar,
ya agak berat karena supply dolar kita ini memang sekarang ini tidak banyak, tetapi sedang diusahakan oleh pemerintah untuk meningkatkan supply dolar. Jadi kalau nggak salah minggu lalu pemerintah kita bisa mendapatkan tambahan dolar sebesar 4,3 miliar dari menerbitkan hutang luar negeri. Nah, ini ada Mbak Trin nih. Trin mau jawab nggak pertanyaan Trin? Yang mana nih? Pertanyaan yang tentang bentar nih. kurs Pertanyaan rupiah dan tingkat bunga. prediksi nilai tukar dan suku bunga 6 bulan ke depan, Trin. Itu susah sekali. Tapi kalau nilai tukar itu walau alam. Walaupun gubernurku bolak-balik bilang sekarang ini rupiah ini undervalued. Jadi makanya kita lihat juga sekarang kan dia udah mulai masuk lagi ke 15-an ribuan ya, 15.500. Tapi still namanya nilai tukar itu banyak yang di luar kontrol kita. Tadi aku dengar sebentar Ijal ngomong memang permasalahan di kita supply demand itu kan tidak match. Jadi yang banyak masuk akhirnya BI. Nah, BI itu memang sejak 2018 kita punya instrumen yang memang sangat efektif untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita selalu melakukan triple intervention. Yang pertama kita masuk di spot, yang kedua kita masuk di NDF. Ini nggak pernah ada nih dulu di NDF. Makanya dulu tuh kita habisnya selalu di spot sampai waktu krisis 2018 BI ngabisin sekitar 30 miliar US dollar. Nah, sekarang ada di NDF. Di NDF itu adalah kayak hedging instrumen yang selama ini banyaknya tuh di Singapura. Namanya NDF, Non-Deliverable Forward. Nah, kita sejak 2018 akhir, ya, itu mulai berlaku itu tuh di NDF, jadi Domestic Non-Deliverable Forward, jadi mereka bisa covernya di sana. Nah, akibat ada si DNDF ini, rupiah agak bisa terkontain karena dia tidak liar, jadi dia masuklah di hedging di NDF itu yang sebelumnya di Rijal tahu banget tuh, Singapura bagaimana mereka bisa nentuin harganya kadang-kadang terbang nggak karuan gitu. Nah itu yang kedua, yang ketiga kita masuk juga di SBN, surat berharga negara atau surat utang negara, karena kita tahu hubungan antara Sun dengan rupiah itu sangat dekat sekali. Jadi Sun kita tahu ada asing cukup banyak di sana. Waktu kondisi belum terjadi COVID ini masih sekitar 39% dari total outstanding, sekarang turun di level sekitar 31%-an ya, tapi masih cukup banyak. Dan itu memang ada yang hedge fund dan sebagainya. Tapi majority masih real investor dan mereka masih cukup stay di sini. Mereka masih cukup confidence dengan Indonesia. Makanya kemarin pemerintah issue bonds, even untuk yang longer term sampai 50 tahun itu minatnya banyak dan bisa 4,3 billion. Terus juga kita banyak meningkatkan hubungan dengan negara-negara di luar, termasuk seperti di Amerika kita dapat term repo. Term repo itu yang bisa kita manfaatkan sampai 60 miliar US dollar untuk liquidity. Tapi kalau kita nggak butuh ya kita nggak pakai. Kemudian dengan Cina juga sama, kita punya yang namanya bilateral swap agreement, lagi dalam discussion karena yang existing 30 miliar, tapi nampaknya Cina juga sudah willing untuk memberikan 60 miliar. Jadi ada beberapa second line of defense yang memang kita berusaha untuk menjaga supply, at least Bank Indonesia dalam kondisi seperti ini memang kita harus standby sebagai standby buyer. Terus tadi kalau suku bunga itu sekarang dalam kondisi kayak gini ya, semua negara melakukan quantitative easing, Amerika, Eropa gitu. Tapi toh inflasi kan relatif rendah, sehingga suku bunganya pun juga minim banget. Nah di Indonesia juga sama, ya suku bunga kita juga dengan inflasi yang relatif masih terkontrol, tentunya juga kayaknya kenaikan suku bunga juga kita tidak melihat dalam waktu dekat ini ada kenaikan suku bunga. Karena walaupun BI juga banyak melakukan pembelian government bonds, apalagi sekarang untuk pembiayaan defisit yang melebar, termasuk untuk corporate restructuring segala macam, kita untuk corporate restructuring segala macam, kita juga masuk di bonds itu, tapi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang masih lemah demand-nya, saya rasa inflasi masih bisa terjaga rendah, sehingga suku bunga juga bisa di-maintain rendah.
Terakhir, ini sampai saya ditunggu di ruang sebelah soalnya. Terkait dengan krisis. Krisis yang terjadi saat ini beda dengan 2008 atau 97-98. Karena waktu 2008 ataupun 97-98 itu hanya sektor keuangan dan sektor real. Dan kita bisa lihat bottomnya. Tapi kalau sekarang, ini terkait dengan kemanusiaan dan kesehatan dan nyawa seseorang. Yang kita nggak tahu bottomnya di mana sampai kita tentunya berharap, berdoa, semoga vaksinnya itu bisa ketemu. Karena kalau tidak, memang ini akan terus berjalan, walaupun memang tidak akan separah seperti dulu, maksudnya seperti awalnya, karena paling tidak sudah ada kebijakan-kebijakan PSBB, lockdown di beberapa negara, tapi memang akan sangat painful buat ekonomi kita. Mungkin itu ya, aku pindah ruangan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, Ijel bisa nambahin, Iben juga. Anyway, thank you buat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Trin, udah lari ke kiri ke kanan. Oke, dan ternyata sudah jam 9.04, di sini di Q&A ini masih ada 15 pertanyaan yang belum terjawab, tapi apa daya, kita cuma sampai jam 9, karena tadi seperti Bang bilang, Mas Ijal udah ada janji conference call dengan investor asing, dan ini perlu kita dukung supaya portfolio funds-nya masuk semua ke Indonesia. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat hasil pollingnya hasil malam ini, ternyata 60% memberikan apresiasi keren banget untuk acara Sobat Alumni FEB UI yang pertama ini. Dan 65% akan ikutan Sobat kedua hari Rabu minggu depan. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga kita semua tetap sehat, walaupun kita WFH, tetap semangat, bisa tidak hanya berkarya di kantor, tapi juga berkarya untuk keluarga dan juga untuk di rumah kita. Dan saya lupa, kita harusnya dari tadi nih saya bilang ya, acara Sobat yang pertama ini kita di sponsor oleh hilang di sininya oleh di tengah, yaitu oleh Jak TV. Terima kasih terhadap untuk Jak TV yang sudah mensponsori acara Sobat pertama kita ini, dan mudah-mudahan di sobat-sobat yang berikutnya masih ada sponsor lainnya yang mau bergabung. Dan teman-teman sekalian, terima kasih dan sampai bertemu di minggu depan di acara Sobat kedua mengenai PSAK 71, 72, dan 73. Terima kasih, selamat malam, stay healthy semua.